Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Tapi TV dimanapun Anda berada? Kembali lagi kita di program Talk Show Banua. Dimana hari ini Nana ditemani Eva dan tentunya kita juga hari ini kedatangan dua bintang tamu ya. Juga bintang tamu gestar kita yang tentunya akan kita memberikan pertanyaan ya dengan dua bintang tamu yang sangat panas. panas. Tidak. Jadi kita kedatangan dua bintang tamu yang akan menggali mengenai tema yang akan kita bahas hari ini, yakni 1 tahun program kerja Bupati Tapin ya, 1 tahun Bupati Tapin. Tapi sebelumnya karena kita sudah kedatangan bintang tamu, dua orang, tak kenal maka tak sayang ya Ale, jadi kita berkenalan dahulu. Boleh mulai dari yang di samping lo. Baik, terima kasih. Hari ini satu kehormatan buat saya secara pribadi bisa hadir di sini. Saya juga menyampaikan salam hangat dari Pak Bupati kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Tapin. Saya Hamdi, salah satu tenaga ahli Pak Bupati. Jadi hari ini mendampingi beliau sudah kurun waktu 1 tahun lebih. Oke. Boleh Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Rian Jaya, hampir 4 bulan sudah menjadi tenaga ahli. Mudah-mudahan apa yang keberadaan kita nantinya dapat membantu tugas-tugas Bupati dengan visi misi beliau, yang dimana beliau sangat konsisten dengan visi misi beliau yang sudah disampaikan di dalam kampanye kemarin. Maka dengan itu kita akan mengawal visi misi beliau sampai tuntas jabatan beliau. Maka dengan itu kami semua tenaga ahli bekerja dengan etos kerja yang luar biasa, karena Bupati tidak ingin visi misi beliau agar menyentuh masyarakat paling bawah. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Nah, jadi dua orang narasumber yang hadir kali ini itu adalah tenaga ahli. Mungkin pemirsa di rumah masih ada yang bingung nih. Siapa sebenarnya tenaga ahli dan apa sih peran serta fungsi mereka di pemerintahan serta dari program-program unggulan Bupati. Nah, boleh siapa yang jawab dulu nih? Oke, boleh dimulai dari saya. Boleh. Oke, terima kasih. Jadi saudara sekalian, jadi tanggal 20 Februari 2025 itu adalah pertama kalinya Pak Bupati dilantik untuk mengemban amanah sebagai Bupati dan Pak Haji Juanda sebagai Wakil Bupati terpilih. Jadi memang sebelum beliau dilantik tentu ada proses. Ada namanya proses pencalonan. Nah, di dalam proses pencalonan itu tentu ada kampanye, ada janji-janji politiknya disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Nah, kebetulan kami dari tim tenaga ahli itu memang saksi sejarah. Jadi memang mendampingi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kita berkampanye, kemudian menyampaikan visi misi. Ada 13 program yang akan dititik beratkan, yang intinya 13 program itu insya Allah itu akan mewujudkan masyarakat Tapin sejahtera. Jadi sejahtera itu indikatornya yang pertama bagaimana meningkatkan perekonomian, bagaimana meningkatkan pendidikan, kemudian bagaimana mendekatkan layanan-layanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, oleh sebab itu maka Pak Bupati mungkin berpikir, karena Pak Bupati kita, Pak Haji Yamani ini, itu barangkali pertama kali Bupati terpilih di Tapin yang berasal dari masyarakat. Jadi bukan dari unsur birokrasi. Nah, ketika beliau menjabat, tentu ada keinginan beliau, janji beliau itu cepat. Jadi dan yang jadi saksi sejarah adalah orang-orang yang memang dari awal mendampingi beliau. Jadi dari mulai bagaimana mendiskusikan visi misi apa yang ingin diangkat beliau ketika menjadi Bupati. Kemudian setelah beliau jadi, beliau ingin. Jadi tidak ada istilahnya ketika beliau kampanye janji itu disampaikan. Tetapi ketika beliau sudah jadi, nah janji itu banyak yang terlupakan. Ini Pak Bupati tidak ingin terjadi hal demikian. Nah, oleh sebab itu maka di dalam aturan juga membolehkan beliau mengangkat tenaga ahli tentu dengan persyaratan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, sehingga kami beserta kawan-kawan ada beberapa orang sesuai dengan tugas dan fungsi.
Dan termasuk Pak Haji Rian memang eh, kita dipilih oleh Pak Bupati berdasarkan kompetensi. Jadi kalau saya memang basically-nya akademisi, tetapi sebelum saya menjadi akademisi, saya 10 tahun anggota dewan, yang tentu harapan Pak Bupati, Pak Wakil, keinginan masyarakat itu bisa langsung kita serap, kemudian kita sampaikan ke Bupati, kemudian janji-janji 13 program itu cepat bisa terrealisasi dan menyentuh sampai ke masyarakat Tapin paling bawah. Demikian, Mbak. Oke, Bapak. Ini kan kita tahu bahwa pada kepemimpinan Bapak Bupati Tapin, Bapak Haji Aman ini Pak, baru ada yang namanya tenaga ahli. Saya tahu ulun ya Pak. Nah, kira-kira Pak, kenapa, apa sih urgensinya perlu adanya tenaga ahli Pak? Sebelum Pak Haji Rian mungkin nanti melengkapi Pak Haji Rian. Tenaga ahli itu kan sifatnya satu. Tugas utamanya adalah bagaimana memastikan 13 program yang menjadi janji kampanye itu pertama di dalam perencanaan itu masuk di dalam RPJMD. Karena kalau Pak Bupati berjanji, kemudian tidak ada yang mengingatkan apa janjinya untuk masuk ke dalam sebuah dokumen resmi, namanya RPJMD, Pak. Jadi rencana pembangunan jangka menengah. Itu adalah periodisasi selama 5 tahun. Nah, kalau itu tidak dia mengingatkan, bisa saja lepas. Memang di dalam peraturan, di dalam tugas dan fungsi DOPD atau SKPD namanya, itu ada namanya Bapak Litbang atau Bapak Lida. Jadi Badan Perencanaan, dan dialah yang berkewajiban untuk bagaimana menyusun janji kampanye itu di brainwash, dibikin dokumennya menjadi dokumen resmi namanya RPJMD. Nah, kehadiran kami itu memastikan. Jadi memastikan masuk dulu janji-janji seluruh janji Pak Bupati itu ke dalam dokumen RPJMD. Nah, setelah masuk ke dalam dokumen berarti ini wajib dilaksanakan oleh semua OPD. Yang kedua adalah bagaimana 13 program itu penganggarannya ada dan itu jadi prioritas. Dan yang ketiga, harapan Pak Bupati, kehadiran tenaga ahli ini di samping penganggaran sudah ready, pelaksanaan di lapangan juga betul-betul sampai dan baik dilaksanakan. Jadi memang ini pertama kali makhluk baru. Jadi makhluk baru karena pengalaman juga kita, Pak Haji Rian mungkin sudah jadi saksi sejarah, saya juga saksi sejarah. Kadang-kadang ketika kampanye yang diucapkan Pak Bupati, kemudian tanpa ada orang yang mengawal dan mengingatkan, jadi janjinya ke kiri, kemudian ketika jadi ke kanan. Nah, ini yang dikhawatirkan tidak terjadi. Mungkin demikian, Pak. Mungkin Pak Haji Rian bisa menyempurnakan. Jadi sebenarnya tenaga ahli ini membantu beliau dalam fungsi, salah satunya ada pengawasan lah. Pengawasan, memberikan masukan kepada beliau. Karena Bupati, Pak Haji Mane dan Pak Haji Juanda, Wakil Bupati, itu beliau konsisten dengan visi misi beliau. Apa yang disampaikan beliau dalam kampanye, Sidin ingin tuntaskan selama 5 tahun. Tapi Sidin ingin bagaimana cara pengawasannya, apakah itu masuk dalam anggaran ke program kegiatan. Karena dalam prosesnya itu kadang mungkin Bupati, karena bukan dari birokrasi, beliau dari politik, dari pengusaha. Nah, beliau ingin merangkul teman-teman beliau yang dipercaya membantu tugas-tugas beliau. Yaitu dengan bahwa karena beliau bukan dari birokrasi, maka dengan itu kami ini yang ikut serta dari awal, dari kampanye, dari apa. Jadi kami mengetahui apa sebenarnya yang disampaikan beliau. Karena bagaimanapun beliau ingin tuntas visi misi beliau selama 5 tahun. Karena ada dalam RPJMD itu kan bertahap setahun. Tapi perlu kami sampaikan pada masyarakat bahwa di saat ini setiap program kegiatan berimplikasi dengan anggaran. Nah, otomatis masyarakat juga harus tahu kenapa pembangunan infrastruktur kurang. Karena anggaran kita, pendapatan kita tahun ini 2026 ini sudah dipotong oleh pusat hampir 500 miliar. Tahun 2025 itu Sidin menuntaskan hutang piutang kepada pihak ketiga.
karena program kegiatan tahun 2000 APBD tahun 2024. Jadi yang utama sini selesaikan dulu bedah rumah, layak tidak layak huni, kesehatan masyarakat, itu yang diperhatikan khusus. Dan kami ini ikut serta mengawal dengan Kepala SKPD, visi misi beliau. Dengan masukan, tidak mungkin Bupati dengan tangan dua, pikiran satu, maka dengan kami sudah sering diskusi dengan Pak Hamdi, dengan yang lainnya, ya mempercayakanlah kepada kami untuk ikut terlibat di dalam program kegiatan yang dituangkan SKPD. Maupun, karena bagaimanapun pemerintah daerah ini kan dari RPJMD harus dikawal tuh, sudah jadi perda. Setelah RPJMD itu Bapak Litbang membuat RKPD. Nah, RKPD itu harus dikawal, dilihat. Karena bagaimanapun alur dari sebuah APBD akhirnya tuh RKPD dulu. Nah, RKPD itu ranahnya adalah Bapak Litbang. Setelah RKPD selesai, dibuatlah peraturan Bupati. Masuk tidak program 13 program unggulan Bapak Bupati ini? Kitalah yang berkewajiban mengontrol, melihati. Nah, setelah itu kan diserahkan. Setelah RKPD selesai, maka alur itu diselesaikan KUA PPAS adalah BKAD ranahnya. Nah, ikut serta tuh. Nah, dalam BKAD itu membuat PPAS dengan KUA tuh, itu melihat pendapatan. Nah, maka kami utamakan di luar program kegiatan, di luar 13 program itu, nanti dulu utamakan 13 program itu. Itulah tugas kami dengan kawan-kawan di TA. Mungkin itu. Oke Pak, sebelumnya tenaga ahli ini ada berapa orang dan ada bidang-bidangnya kah? Bidang-bidangnya itu apakah memegang program-program Bupati? Baik, jadi terima kasih Mbak buat masyarakat juga. Jadi tenaga ahli, pertama memang tenaga ahli ini di dalam proses awal berdiri, awal keberadaannya ada, itu memang agak mengacu kepada nomenklaturnya di asisten pemerintahan. Jadi kalau di asisten itu kan ada 3 fungsi. Jadi ada fungsi namanya bagian pemerintahan, kemudian ada ekonomi pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi memang di tenaga ahli ini lebih mengerucut ke sana. Jadi hari ini ada sekitar 5 orang di tenaga ahli, kemudian di backup oleh staf khusus Pak Bupati 2 orang. Kita berbagi di dalam kegiatannya, walaupun di dalam pelaksanaannya tentu memerlukan memerlukan kerjasama juga karena saling mengait. Jadi antar misalnya bagian pemerintahan, kemudian Ekobank itu tentu sangat berkait. Jadi seperti misal ketika Pak Bupati di dalam janji kampanyenya, persoalan pertama itu adalah persoalan bedah rumah ya, rumah tidak layak huni. Karena di Tapin ini kan lumayan banyak. Dan kita membuat urutan 13 itu bukan ujuk-ujuk. Jadi kita memang melaksanakan ada semacam survei, analisis di semua kecamatan dan desa. Ternyata memang harapan masyarakat itu bagaimana masyarakat Tapin ini kalau bisa selama 5 tahun itu tidak ada lagi rumah yang memang tidak layak huni. Jadi hari ini memang persoalan stunting yang dihadapi. Dimulai dari rumah yang tidak layak huni. Kemudian persoalan kenapa orang akses perbankan susah, karena mereka tidak bisa meyakinkan kepada pihak perbankan bahwa mereka itu bisa mengembalikan misalnya, karena mereka tidak punya rumah yang layak huni. Jadi nomor 1 itu adalah program bedah rumah yang itu 1.000 rumah per tahun, bayangkan minimal. Jadi harapannya selama 5 tahun minimal 5.000 rumah. Itu tidak ada di kabupaten lain, jujur. Jadi luar biasa, saya melihat di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Selatan, itu dari APBD paling besar 300 barangkali, 400 buah rumah. Tapin dengan APBD-nya 1.000 rumah. Ini luar biasa, dan alhamdulillah di tahun pertama, capaian yang bisa dirasakan dan barangkali ini sebuah apresiasi kinerja adalah Tapin itu mendapatkan penghargaan pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi kemiskinan ekstrim itu dimulai dari dasar tadi.
Jadi dari dasar orang, ya kalau bayangkan kalau rumahnya cuman atap dindingnya nggak jelas, itu gimana, ada persoalan lain kan? Persoalan, kadang-kadang mohon maaf kalau terjadi misalnya ada, kejahatan misalnya, karena memang tidak ada kamar, kemudian, ada stunting dan lain sebagainya, itu yang memang mereka tidak layak tinggal di sana. Ya barangkali itu ya, Mbak, ya. Oke. Bapak, sebenarnya kami masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bu Hanfian. Cuman kami minta pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda iklan yang berikut ini. Abon ikan gabus rezeki anak soleh milik Erdan Airfood. Jadi apa yang kita makan itu adalah investasi untuk kesehatan kita. Nah, apalagi abon kami ini adalah abonnya enak, lezat, dan otomatis bergizi tadi. Kali ini Eva akan mengunjungi produksi olahan pisang yang bisa terbilang simple tapi digemari banyak orang. Kalau dulu 1 minggu di awal-awal kita bikin produksi itu cuman 20 sampai 25 bungkus. Ini alhamdulillah bisa sekarang ini sudah 400 sampai 500 bungkus per minggu. Ada kadang-kadang kalau perusahaan minta itu sampai 600 700, Mbak, bisa lebih kadang-kadang. 1 bulan rata-rata itu bisa 1.600 sampai 2.000. Terkadang bisa lebih 2.000. Kita bikin rata-rata yang pasti aja 1.600 sampai 1.700. Nah, keluarga, kali ini Eva mencoba mengaduk pisang. Ini tadi harus selalu diaduk kayak lo, Kak. Renyah. Ya, ini pesan buat rekan-rekan, teman-teman, keluarga, bertahan lah. Artinya jangan takut untuk mencoba usaha apapun, insya Allah ada jalan. Pokoknya pertama pesan saya, jangan takut untuk mengawali usaha di bidang apapun. Oke keluarga, jangan lupa untuk nonton ragam usaha berikutnya. Bye-bye! Oke pemirsa, kita kembali di Talk Show Banua dan masih kita membahas dengan tema 1 tahun kepemimpinan Bupati Tapin beserta program-programnya. Nah, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan tenaga ahli, fungsi, dan lain-lainnya, sekarang mungkin kita bisa masuk ke program
unggulan dari Bapak Bupati Tapin dan Wakil Bupati Tapin. Nah, tadi Un ada menotis program rumah tidak layak huni 1000. Nah, dalam 1 tahun ini atau next-nya Pak, tahun berikutnya, ada berapa lagi sih kira-kira rumah yang akan dibedah? Oke, baik. Nanti Pak Jirian bisa sempurnakan atau nanti dibantu. Di dalam janji memang setiap tahun, Mbak. Jadi setiap tahun itu ada 1000 rumah. Di 2025, alhamdulillah ketika Februari beliau menjabat, kemudian kita arahkan dan kita tajamkan anggaran di 2025 Tapin itu agar memang selaras dengan visi misi dan janji, dan alhamdulillah. Jadi 100 hari kerja Pak Bupati, di hari 98 1000 rumah terrealisasi di tahun 2025. Nah, bahkan di 2025 itu kita lebih karena kita ada dapat sekitar 100 sampai 200 rumah dari Provinsi Kalimantan Selatan dan ada juga dari pusat, walaupun nggak banyak. Jadi yang 1000 rumah itu sesungguhnya adalah komitmen minimal. Dan itu adalah program nomor 1, Mbak. Nomor 1, dan 2025 sudah 1000, 2026 ini 1000 minimal. Kemudian harapannya memang, ya jadi karena ini adalah program seksi, animo masyarakat itu luar biasa. Jadi bahkan masyarakat ingin semua di tahun pertama bisa terrealisasi bedah rumahnya. Nah, tentu ini dalam kesempatan ini buat masyarakat Tapin, tentu pengawasan kita harapannya bersama-sama. Di dalam perencanaan bedah rumah, memang sesuai dengan peraturan Menteri Sosial, jadi semua yang calon penerima ini kami sampaikan ke masyarakat, memang harus masuk ke dalam aplikasi di kementerian. Itu harus dipahami. Jadi bagi yang belum, maka dia harus lapor kepada kepala desa. Kepala desa, kemudian nanti ke dinas sosial, agar calon penerima itu betul-betul datanya telah masuk dan dinyatakan sebagai penerima jaring pengaman sosial. Salah satunya adalah bedah rumah. Nah, jadi memang ada beberapa kendala di lapangan. Kadang-kadang ada yang kelewatan terdata. Nah, Pak Bupati kemarin baru menginstruksikan kepada camat agar lebih tajam berkoordinasi dengan kepala desa. Nah, dari kepala desa kemudian nanti ke Perkim ke dinas sosial. Nah, itu. Jadi mohon kepada masyarakat ini juga bisa dipahami. Jadi buat kepala desa juga mohon bisa aktif. Artinya tidak ada istilah dikotomi atau perlakuan berbeda, ini harapannya. Jadi Pak Bupati juga mohon nih teman-teman kepala desa, walaupun kami yakin kepala desa di Tapin luar biasa, udah bagus, tetapi barangkali ada kelewat. Nah, kalau memang di desa alokasinya 7, 10, 15 buah rumah per tahun, nah kalau ada di situ 20 rumah, diedukasi aja masyarakatnya. Artinya pian ini sabar aja. Nah, yang paling parah dulu kita bedah di tahun pertama dan tahun kedua. Nanti sisanya diyakinkan bahwa selama pemerintahan Pak Haji Amani, Pak Haji Juanda, itu program ini terus jalan. Jadi sehingga dia tidak galau. Hari ini kan masyarakat kayaknya berebut, mohon maaf. Itu persoalan bedah rumah. Jadi sekali lagi, Pak Camat kemarin dimohon koordinasi dengan para kepala desa agar betul-betul mendata dimulai dari yang paling parah. Nah, bagi yang belum, sampaikan bahwa program Pak Bupati ini bukan hanya di tahun pertama. Jadi insya Allah komitmen bagaimanapun anggaran dari pusat kita terima mengalami pengurangan, komitmen 13 program ini tetap jalan, Mbak. Berarti kada cuma serta-merta dari pihak pemerintahan yang bercarian ya Pak, tapi perlu kerjasama juga dari masyarakat. Iya, dan kepala desa tentunya malah mendata agar memang masyarakat yang ada di desa itu benar-benar rumahnya itu tidak layak huni yang diajukan. Dan memang prosedurnya tadi ada kayak apa, Pak? Boleh diulang sedikit lagi lah, Pak? Dari kepala desa, kemudian mungkin misalnya ulun malah rumah ulun tidak layak huni. Ulun berpada lawan kepala desa, kemudian kepala desa. Jadi gini, Mbak. Jadi memang satu saya ingin sampaikan kepada masyarakat juga nih, bahwa calon penerima itu dia harus masuk ke dalam data di Kementerian Sosial, masuk ke dalam aplikasi. Kalau di Tapin namanya aplikasi e-Tapin Mesra. Jadi e-Tapin Mesra itulah tergambar berapa orang masyarakat kita yang miskin ekstrim. Di sana kemudian ada orang-orang yang memang harus mendapatkan jaring pengaman sosial. Itu harus masuk di sana, Mbak. Jadi kemarin ketika Pak Bupati saya dampingi di Kementerian Sosial, Pak Menteri mengatakan ini, di Tapin itu harus by name, by number, by address. Sehingga di dalam pengentasan kemiskinan itu jelas tepat sasaran.
Nah, sekarang persoalannya memang karena ini baru 2 tahun ditekan oleh kementerian bahwa data itu betul-betul jangan main-main, sehingga data itu bergerak. Kan bisa saja orang hari ini kaya, terus misalnya dia mohon maaf ada musibah nih. Nah, sehingga dia dari yang mampu menjadi, kalau bahasa agama itu dari muzaki menjadi mustahik. Dari orang yang kaya menjadi orang yang miskin. Nggak apa-apa. Yang penting orang ini jelas. Ada juga orang yang misalnya di dalam data tahun pertama, orang ini data miskin misalnya. Tetapi kan ada tanah di mana misalnya, lalu dia laku, nah sehingga dia berubah. Jadi data ini dinamis, dan hari ini marah dari kementerian itu membuka betul data itu dibuka. Jadi masyarakat itu dia bisa mengkomplain. Jadi misalnya nih, saya ada tetangga saya padahal lebih berhak. Iya. Nah, maka Kementerian Sosial hari ini membuka hotline ini udah mulai nih. Jadi jangan main-main juga nih aparat desa, mohon maaf sekali lagi. Jadi bagi yang memang tidak berhak, maka masyarakat bisa ngawasi. Bagi dia yang berhak, dia bisa mengusulkan diri. Nah, mengusulkan diri itulah perannya kepala desa, Oke. perannya camat. Nanti masuknya ke dinas sosial, masuk di dalam Tapin. Nah, sehingga 5 tahun akan kelihatan tuh. Makanya Tapin udah 1 tahun 1.000 buah rumah tuh kelihatan progresnya. Bahwa Tapin ini paling tercepat mengentasan kemiskinan ekstrim. Dan itu secara nasional luar biasa, Mbak. Berarti memang data dari Kementerian Sosial ya, Pak? Memang kita bisa lihat dari data itu, kemudian baru bisa ditindaklanjuti oleh tenaga ahli mungkin lah, Pak. Yang ini siapa, Pak? Yang mengeksekusinya tuh, nah, Pak? Intinya harus masuk ke dalam data dinas sosial. Harus masuk data aplikasi. Nah, kalau misalnya nanti ada program bedah rumah, maka orang yang akan dibedah itu udah masuk di sana. Oke, I see, Pak. Termasuk misalnya ada program, misalnya bantuan sosial lainnya. Nah, itu masuk ke dalamnya, Mbak, gitu. Jadi memang saling, tadi sekali lagi disampaikan, saling menguatkan kepala desa dengan fungsi di desa. Dia melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa, kan salah satunya mengawasi warganya. Nah, kemudian kalau tenaga ahli, ya kita akan memastikan nih. Kemarin Pak Bupati ketika ada kunjungan ke Piani, ya beliau dengan spontan belusukan lah. Nah, ada yang barangkali kelewat, maka Pak Bupati bisa perintahkan langsung nih, Pak Camat, orang ini dipoto beliau. Nah, itu nanti kalau di bedah rumahnya, kebetulan belum masuk ke data Tapin Mesra di Kementerian Sosial, maka dimasukkan dulu. Nah, sehingga masuk data. Begitu, Pak. Oke. Teman-teman, seperti itu ya, teman-teman. Kami di sini sama Eva juga belajar ya, Pak. Kita menggali lebih dalam lagi. Mungkin Pak Rian ada tambahan, Pak? Ya, memang masalah bedah rumah ini ya dituntutlah kepala desa lah. Kepala desa memperhatikan masyarakatnya, yang dimana tadi disampaikan oleh Pak Hamdi. Pasti kepala desa tahu masyarakat miskin, yang miskin ekstrim, miskin sedang, miskin ringan. Nah, kalau kepala desa harus melaporkan dengan kepala dinas sosial. Kalau belum masuk Tapin Mesra. Tapin Mesra, maka kepala desa lah harus masukkan memohon kepada dinas sosial untuk dimasukkan. Sehingga tidak ada lagi yang tidak masuk masyarakat miskin atau rumah-rumah yang tidak layak huni. Kasihan masyarakat kita, karena yang mengetahui masyarakatnya adalah kepala desa. Maka dengan itu kepala desa harus membantu program yang sungguh luar biasa ini. Ini program bukan muncul seketika, program bedah rumah ini renungan Bupati selama 15 tahun di DPRD. Beliau bukan dari birokrasi, dari orang bawah, melihat kondisi masyarakat kita Tapin, sehingga dari renungan itulah muncullah program, malahan di anak nomor 1. Nah, itulah. Tetapi program yang luar biasa ini harus dibantu oleh kepala desa di dalam menentukan masyarakatnya yang layak didapat bedah rumah ini. Mungkin itu. Bapak, ini kan selain daripada program 1.000 rumah tidak layak huni, nah ada 12 program lainnya, Pak, yang mungkin sama pentingnya juga. Semuanya penting, Pak. Untuk menentukan tadi, Bu Hanpian kan survei ke lapangan ya, Pak. Tapi untuk memprioritaskan, Pak, kesehatan ini penting juga. Sedangkan kesejahteraan guru-guru penting juga. Ini sama-sama, Pak, anak maju semuaan. Kayak apa, Pak, tenaga ahli bisa mengkoordinir itu, Pak? Oke, baik. Mbak, masyarakat
Pertama memang 13 program sekali lagi itu rohnya diambil dari memang keinginan masyarakat. Jadi Pak Bupati menyerap bahwa persoalan utama itu sebelum orang bisa bagaimana sehat ya rumahnya harus baik dulu, Mbak. Dalam logika dan memang bedah rumah itu memang keinginan masyarakat itu dulu. Nah, yang kedua adalah jaminan kesehatan. Jadi dari 13 itu kan ada namanya jaminan kesehatan. Pak Bupati itu sempat curhat lah dengan kita tenaga ahli. Kata beliau sambil guyon lah. Ketika beliau di DPR itu jauh lebih rileks, lebih santai. Karena memang DPR itu kan fungsinya hanya 3 kan. Fungsi anggaran, kemudian dia hanya ngetok anggaran, membahas bersama. Fungsi legislasi bikin perda, kemudian fungsi pengawasan atau controlling. Dan itu relatif mudah. Pak Bupati, kata beliau, ketika jadi bupati itu mungkin 10, 20, 30 kali lipat beratnya. Karena semua persoalan harus koordinasinya ke Pak Bupati. Nah, salah satu yang membuat beliau kadang-kadang gak tidur, sempat beliau curhat ke kita adalah HP beliau ketika bangun tidur itu persoalan kesehatan ini menjadi cukup luar biasa jadi perhatian. Nah, sehingga kesehatan ini menjadi prioritas nomor 2. Jadi gini, Mbak. Dulu pemerintah pusat dan kita semua, saya mungkin Pak Ajirian, semua masyarakat dengan adanya BPJS kesehatan, saya buka aja nih biar masyarakat juga teredukasi. Kita berpikirnya dengan adanya BPJS kesehatan, persoalan layanan kesehatan ini menjadi selesai. Ternyata di dalam perjalanannya harapan itu tidak sepenuhnya bisa terwujud. Di Tapin ini dari data yang ada 93% itu masyarakat Tapin sudah terdaftar di dalam BPJS dengan berbagai macam klaster, ada dengan berbagai macam tingkatan, nggak masalah. Artinya di Tapin ini udah 93%-an lah sudah terdaftar. Ada sekitar 7%-an yang masih belum. Nah, itu satu persoalan. Artinya Pak Bupati berpikir kalau 93 ini bisa mendapatkan layanan, bagaimana yang 7% belum? Itu satu. Sehingga kesehatan perlu. Yang kedua, ternyata di dalam perjalanannya di 2025 kenapa jadi persoalan di masyarakat nih? Ada yang ketika ke rumah sakit disuruh pulang, nggak dilayanin. Ada yang dulu bayar, dulu gratis, sekarang bayar. Nah, ternyata ini bukan persoalan rumah sakit sepenuhnya. Bukan persoalan puskesmas. Ternyata di 2025, kalau nggak hilaf, itu ada semacam edaran atau keputusan dari BPJS, ada 120 lebih, mohon maaf kalau kurang tepat, itu jenis layanan yang tidak lagi ditanggung oleh BPJS. Inilah bomnya. Pas Pak Bupati jelang mau menjadi bupati, nah, BPJS mengeluarkan 100 lebih layanan yang itu tidak ditanggung lagi. Ini contoh misalnya ketika orang naik motor, kemudian dia jatuh. Nah, luka-luka, patah-patah, bahkan barangkali perlu perawatan luar biasa kan. Nah, dulu sebelum itu dikeluarkan oleh BPJS, itu bisa dilayani dan di-cover oleh BPJS. Nah, 2025 ternyata itu tidak di-cover lagi. Nah, sehingga ada masyarakat ke rumah sakit, dan disampaikan oleh petugas rumah sakit bahwa, Bu, pian bayar. Nah, ini jadi persoalan. Nah, masyarakat taunya marah kepada rumah sakit. Padahal rumah sakit ini dia hanya pelaksana kan, pelaksana layanan kesehatan yang menurut aturan kesehatan itu semua di-cover oleh BPJS. Nah, persoalan inilah yang diserapnya oleh Pak Bupati. Gimana solusinya? Sementara BPJS kita nggak mungkin, ini program nasional kan, Mbak. Nah, akhirnya Pak Bupati berpikir, pokoknya Tapin layanan kesehatan harus baik dan meningkat. Hanya menunjukkan KTP layani dulu. Nah, koordinasilah tenaga ahli, dinas kesehatan, rumah sakit. Gimana caranya? Yang masuk layanan BPJS silahkan klaim ke BPJS dari rumah sakit. Nah, yang di luar itu Pak Bupati menganggarkan di 2025 ada 2,5 miliar. Itu namanya uang pendampingan, Mbak. Jadi hari ini harapannya masyarakat yang ke puskesmas, ke rumah sakit, itu semua gratis. Walaupun kalau dia sakitnya memang masuk di dalam jaminan BPJS, maka pihak rumah sakit mengklaimnya ke BPJS. Nah, kalau itu di luar dari BPJS, maka diambillah dana cadangan yang dianggarkan melalui APBD. Dan ini tidak semua paham. Intinya harapannya masyarakat sesungguhnya berterima kasih. Luar biasa nih programnya. Jadi programnya pengen jangan sampai masyarakat kita tuh
lagi sakit, lagi sekarat, itu persoalan administrasi. Nah, sementara pihak rumah sakit juga dia dilema nih, mau melayani harus dipastikan dulu nih, orang ini disampaikan dulu, Pak, Bapak ini sakitnya ini, di luar BPJS harus bayar. Nggak disampaikan, mereka juga salah. Nah ini, sehingga hari ini udah bertahap nih Mbak, 1 tahun sudah mulai bertahap dan layanan masyarakat sudah mulai bagus. Dan ketika Pak Bupati bangun tidur, ya agak kurang sudah komplainnya terhadap layanan masyarakat. Walaupun tentu masyarakat juga harus pahami, ini kita akan coba bertahap dari mulai rumah sakit, kemudian puskesmas ini menjadi BLOD sudah mulai bagus. Harapannya masyarakat itu kan tidak semua ke rumah sakit, tetapi ke puskesmas yang terdekat. Jadi syaratnya sarana prasarana di puskesmas diperkuat, kemudian dokter-dokternya juga harus ready. Bahkan harapan Pak Bupati di 5 tahun ini, rumah sakit kita yang hari ini belum merawat inap menjadi rawat inap. Yang sudah rawat inap, fasilitasnya ditingkatkan lagi. Demikian, Mbak. Oke. Berarti yang Uun tangkap nih Pak, berarti BPJS dengan jaminan kesehatan dari program Bupati itu berbeda? Berbeda. Berbeda. BPJS itu Mbak kan masuk peserta kan. Nah, berarti kalau Mbak sakit, mohon maaf, walaupun kita nggak mau sakit semua, taruhlah misalnya sakit. Nah, sekarang sakitnya Mbak itu, misalnya memang sakit yang itu diakomodir oleh BPJS. Maka rumah sakit kan mengklaimnya ke BPJS. Nah, sekarang persoalan lain ketika Mbak sakit, misalnya jatuh dari motor. Nah, di dalam BPJS itu tidak di-cover. Nah, maka Mbak dilayani juga. Kata Pak Bupati harus dilayani. Mbaknya jangan disuruh pulang. Nah, layani, nanti uang layanan, jasa layanan diklaim ke APBD pendampingan. Demikian. Jadi sehingga ada 2 nih, double. Kalau dibiarin jadi masalah. Dibiarin jadi masalah dan ribut. Taunya masyarakat, oh ini ke rumah sakit, ke Pak Bupati jadinya kan. Nah, Pak Bupati ya udah harus dicari solusinya. Demikian. Bapak, sepertinya waktu 1 jam untuk kita berbincang ini masih kurang ya Pak. Kita masih ada banyak mungkin tambahan nanti dari Parian juga, tapi kita akan kembali setelah jeda iklan yang berikut ini. Eva akan mengunjungi rumah produksi kue dengan dekor terhits kali ini di Rantau. Jangan sama, kalau kita yang dituruti orang kada apa-apa, tapi kita yang jangan terlalu mengumpati yang di rantau sini. Harus cari inovasi lain. Instagramnya The Tasty Cake ya. WA-nya nanti ada di bawah sini. Abon ikan gabus rezeki anak soleh milik Erdan Airfood. Jadi apa yang kita makan itu adalah investasi untuk kesehatan kita. Nah,
Apalagi abon kami ini adalah abonnya enak, lezat, dan otomatis bergizi tadi. Oh, pemirsa masih di program Talk Show Banua dan menyambung dari pertanyaan tadi. Tadi kan kita sudah membahas nih mengenai program RTLH, kemudian jaminan kesehatan, dan kiranya yang penting juga nih mengenai infrastruktur. Nah, ulun hendak bertanya dengan Bapak Rian. Pak Rian, kan banyak nih Pak masyarakat yang masih belum tahu Pak mengenai pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tapin. Nah, kira-kira Pak yang masih proses dan akan segera dilaksanakan ini apa aja Pak? Jadi infrastruktur itu ada jalan, ada irigasi, ada drenase, ada bangunan. Jadi khusus jalan, apa yang disampaikan, dilaporkan aduan dari masyarakat, itu akan ditinjau misalnya dari jalan ke Pelapio atau langsung oleh bupati. Tapi semua itu tidak langsung bisa dibangun, kan ada proses. Karena proses itu akan masuk dalam program usulan kegiatan. Karena bagaimanapun kalau sudah berjalan anggaran APBD tahun 2005 misalnya, bupati meninjau jalan rusak misalnya tahun 2005 misalnya pertengahan, itu tidak mesti harus langsung dibangun. Itu ada proses penganggaran dan PO akan melihat membuat rencana anggaran biaya. Nah, itu perlu konsultan. Sedangkan pengolahan keuangan kita kan prosesnya seperti tadi, tahapannya adalah RKPD, masuk di RKPD dulu, alurnya pas masuk RKPD baru masuk di KUA PPAS, program kegiatan itu. Nah, setelah masuk KUA PPAS itu belum lagi itu adalah diajukan ke DPRD, dibuat kesepakatan. Nah, setelah kesepakatan dengan DPRD itu dibuat lagi rancangan APBD. Nah, setelah rancangan APBD selesai dibuat RKP oleh BKAD, itu diajukan lagi ke DPRD untuk menjadi sebuah perda. Nah, selesai itu ini proses lagi deepolasi ke gubernur. Itu selama 15 hari barulah jadi. Itu tidak semata-mata kita itu ada prosesnya alur. Karena kalau di luar alur tidak mungkin, apalagi dananya misalnya jalan hampir 1 M lebih, 2 M lebih, itu prosesnya panjang. Nah, maka dengan itu agar masyarakat tahu. Karena kadang-kadang ada membuat kenapa jalan kami belum bagus. baru misalnya tahun 2005 ditinjau oleh bupati. Kenapa belum dibangun 2026 sampai ini? Ini kan masih proses. APBD itu baru bisa direalisasikan bulan Februari biasanya. Nah, itu kan ada perencanaan, ada konsultan perencanaan, dirancang dulu membuat rancangannya. Nah, maka dengan itu agar masyarakat tahu proses itu harus alurnya jelas, karena bagaimanapun ini keuangan daerah, keuangan yang harus dipertanggungjawabkan. Karena bagaimanapun harus benar-benar dalam merancang sebuah kegiatan itu. Jadi alurnya harus pas, sehingga jangan berpikir bahwa setelah ditinjau bupati akan segera dibangun. Nah, prosesnya harus, karena inilah sebuah aturan yang harus kita taati. Bagaimanapun alur itu benar, maka kita karena alurnya benar, maka dengan itu kita menghindari pemeriksaan. Karena bagaimanapun kalau alurnya salah akan jadi bahan pemeriksaan. Karena bagaimanapun sebuah kegiatan itu kalau anggarannya besar itu nantinya jadi masalah. Maka dengan alurnya yang benar,
otomatis kita menghindari kesalahan-kesalahan. Sehingga masyarakat bersabarlah. Kalau setiap jalan yang didatangi oleh Bupati, insya Allah itu akan terrealisasi. Tapi harus melewati proses. Maka dengan itu, kalau ada persoalan-persoalan, kan kami di TAD tenaga ahli dan staf khusus itu membuka hotline. Adukan di hotline itu. Kenapa? Pertanyakan. Kalau masyarakat tidak tahu, tanyakan di sana, kami akan menjawab. Kalau sesuatu misalnya infrastruktur, kenapa sudah ditinjau Bupati kan nggak kada dibangun-bangun, tanyakan dulu ke hotline itu, dan kami akan segera menjawabnya. Mungkin itu. Oke, ngomong-ngomong hotline nih Pak, mungkin masyarakat di rumah belum tahu nih menghubungi untuk sampai ke hotline itu apakah ada nomor yang harus dihubungi atau apa, boleh pengen sampaikan? Baik, sebelum ke nomor, saya sedikit karena infrastruktur nih Mbak. Infrastruktur ini menjadi perhatian masyarakat. Jadi ketika masa kampanye, salah satu cara kampanye Pak Bupati kan dengan dialogis. Jadi hampir semua titik di masyarakat kita itu persoalan infrastruktur menjadi harapan. Pertama tentu saya ingin menyampaikan ke masyarakat se-Kabupaten Tapin. Pertama, kalau urusan jalan, kita harus pahami jalan ini kan ada 3 pembagian. Satu, jalan nasional itu adalah kewajiban dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Balai Jalan Nasional Regional Kalimantan namanya. Nah, kemudian yang kedua adalah ruas jalan yang di bawah kewenangan provinsi. Itu adalah kewenangan APBD provinsi, dan jalan desa, kecamatan, penghubung kabupaten, itulah ranahnya dari APBD kabupaten kota. Jadi kenapa dibagi? Ya karena memang anggarannya kan beda-beda. Nggak bisa nih semua infrastruktur hanya dibebankan ke Pak Bupati. Nah, kita akui masyarakat semua yang ada di Kabupaten Tapin, persoalan infrastruktur ini memang hampir semua jembatan, jalan banyak yang parah, kita akui, sehingga menjadi prioritas Pak Bupati nomor 7. Jadi contoh misalnya di Kecamatan Candilaras Utara, Kecamatan Piani, Kecamatan Hatungun, dan hampir semua kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin, di desa, itu infrastruktur harus mendapat perhatian. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa infrastruktur ini berbeda dengan kesehatan atau bedah rumah. Jadi kalau bedah rumah itu agak lebih sederhana, atau kesehatan itu kan tinggal dianggarkan. Tetapi kalau infrastruktur ada proses. Ini contoh saja nih kepada masyarakat saya sampaikan. Pak Bupati ketika dilantik di Februari 2025, di Ramadan di tahun pertama, beliau ketika ada aduan masyarakat melalui hotline dan handphone beliau pulang dari safari subuh langsung meninjau jalan Datu Aling misalnya. Ini contoh, Datu Aling menjadi perhatian. Bahkan beberapa masyarakat ke media sosial menyampaikan gimana. Satu, saya yakinkan jalan Datu Aling itu menjadi perhatian luar biasa dari Pak Bupati. Dan terbukti di tahun 2026, karena Pak Bupati kan meninjau 2025 tuh. Nggak mungkin ketika ditinjau langsung duitnya ready. Ini harus dipahami juga. Karena APBD itu sudah jadi kan. Sudah jadi di 2025. Maka ketika Pak Bupati, tadi disampaikan oleh Pak Haji, meninjau di 2025, maka beliau perintahkan kepada PU, Bapak Litbang untuk merencanakan dan menganggarkan. Maka muncullah di APBD 2026 anggaran untuk peningkatan jalan Datu Aling sebesar 8 miliar. 2026 sudah ready. Ini bulan ketiga masuk ke bulan keempat. Nah, di dalam proses pelaksanaan infrastruktur dimulai dari perencanaan. Jadi kalau sudah masuk di dalam dokumen APBD, maka dimulai dari pertama perencanaannya dari konsultan. Yang kedua ada proses lelang. Dan yang ketiga baru proses pelaksanaan. Nah, jadi teman-teman masyarakat Tapin, jalan Datu Aling insya Allah tolong doa semua. Di 2026 ini masih proses perencanaan, dan nanti nih kemarin dari Dinas PUPR, ketika nanti pekerjaan pertama insya Allah Pak Bupati akan launching. Jadi urusan Datu Aling insya Allah di 2026 itu sudah ada anggaran sebesar 2,8 miliar, sorry. Nah, saya ingin menyampaikan yang kedua nih pada masyarakat. Yang menjadi perhatian juga, dan ini menjadi seksi di media sosial adalah
kondisi jalan yang ada di Sawang, SMK 1 Tapin Selatan. Ini masuk ke hotline, masuk langsung ke Pak Bupati, dan Pak Bupati sudah meninjau. Pak Bupati langsung meninjau, karena itu dekat dari rumah Pak Bupati. Jadi Pak Bupati ketika mau melaksanakan safari safari Ramadan, beliau meninjau, karena di sana ada persoalan banjir juga. Nah, maka beliau perintahkan kepada dinas terkait, ini segera. Ternyata di Sragen, SMK, ini masyarakat harus paham nih, ternyata ada 2 persoalan, dikira hanya persoalan jalan. Ternyata banjir itu terjadi karena saluran air yang di jalan itu ternyata tersumbat. Maka kata Pak Bupati, ini nggak bisa nih jalan, harus ada jembatan. Maka di sana ada 2 nih, peningkatan jalan dan pembuatan jembatan. Nah, sampaikan nih teman-teman guru, mahasiswa yang di SMK 1 Tapin Selatan di 2026 sudah dianggarkan sebesar 2,5 miliar. Dan yang ketiga nih terakhir, kesempatan ini sangat luar biasa. Ya, jalan dari Bitahan menuju ke Piani, ini juga kemarin jadi perhatian nih, baik dari kepala desa, tokoh adat yang ada di Meratus nih, di Kecamatan Piani. APBD provinsi di awal rencana itu ada 10 miliar. Tetapi kan kita nggak tahu nih, provinsi ini juga ada terjadi defisit anggaran. Sehingga di 2025 dari 10 miliar yang dianggarkan, ternyata di dalam realisasi hanya 3 miliar. Nah, ini juga kita maklumi nih bersama. Jadi sekali lagi APBD ini gawi bersama nih. Kemarin APBD provinsi, kemudian harapannya di 2026 ini dari Pipitak itu bertahap nanti berkolaborasi antara APBD kabupaten kota dengan APBD provinsi. Bahkan kita berharap dan Pak Bupati ke Jakarta, ke Bina Marganya agar cepat nih dari bendungan. Jadi teman-teman yang di desa-desa ada Pipitak, kemudian ada Harakit, kemudian Buniin dan lain sebagainya. Ini insya Allah nih pada saatnya. Tetapi sekali lagi, tadi disampaikan oleh Pak Ajirian, anggaran negara, anggaran daerah berbeda dengan anggaran rumah tangga. Jadi kalau misalnya istrinya nih, Mbak nih, mau beli baju, lapor sama suaminya, ya suaminya ada uang bisa saja langsung keluar. Tetapi Pak Bupati kan beda nih. Pak Bupati itu adalah penyelenggara pemerintah, bukan the king or the queen. Sekali lagi, tata negara dalam pengelolaan keuangan itu ada aturan. Kasihan Pak Bupati kalau dipaksa. Dia mengeluarkan anggaran, tujuannya baik, masyarakat merasakan. Nanti kata Pak Ajirian, ada auditor nih. Oh, ternyata ada proses yang terlewatkan. Ada lelang, kemudian ada proses perencanaan. Nah, ini memerlukan waktu. Jadi, urusan infrastruktur ini nggak bisa kayak ujar orang rantau, kayak memicik lumbuk, dipicik langsung pedas hari itu juga. Iya. Ini semua ada proses. Demikian, Mbak. Berarti tadi aduan masyarakat selain dari Musrenbang, Palah, masuk juga ke hotline. Dan itu akan tertampung, lalu Bu Hanpin akan menyeleksi kah? Untuk hotline, jadi hotline ini adalah salah satu mata telinganya Pak Bupati. Jadi jujur, jadi hotline itu nomornya nanti bisa kita sampaikan, entah hari ini nanti bisa. Saya nggak hafal nih Mbak, tapi nomornya lumayan mudah diingat. Jadi hotline itu adalah mata telinganya Pak Bupati, jujur. Dan itu pelapornya pun kita rahasianya kita rahasiakan. Yang kedua tentu ada verifikator di hotline. Memang aduan masyarakat kan banyak Mbak, dan semua kadang-kadang ada urusan dari pribadi, urusan rumah tangga, sampai urusan tata kelola pemerintah. Nah kita memang tim kita menjawab dengan kita usahakan dengan baik dan bijak. Karena bukan tangan Tuhan pula kan. Iya. Hotline itu yang jelas ada informasi berimbang. Ada informasi berimbang dari Pak Bupati, dari kami, tenaga ahli, dengan barangkali mohon maaf ada laporan dari kepala desa atau camat atau dinas terkait kan. Tetapi ternyata mungkin ada hal yang berbeda atau terlewat. Maka lewat hotline itulah harapannya Pak Bupati udah mengetahui nih. Itu aja. Jadi maksud kami masyarakat itu daripada dia bicara mohon maaf, misalnya kalau bicara di warung nggak terlalu manfaat karena nggak sampai kan. Iya. Atau misalnya ketika di medsos juga orang bukan cari solusi, kadang-kadang ada orang yang malah mendompleng. Jadi kekhawatiran itu mendompleng. Ini ada saluran loh, silahkan. Dan insya Allah ditanggapi langsung ke jantung. Kalau orang itu jantung kan, ini langsung ke tenaga ahli yang insya Allah tidak pakai protokoler melaporkan ke Bupati. Tapi sekali lagi kalau urusan infrastruktur itu tidak bisa kayak membalik telapak tangan. Jadi ada proses yang harus dilalui Mbak. Jadi
seagan masyarakat Tapin yang mungkin ada aduan nih atau laporan-laporan dan lain sebagainya bisa langsung menghubungi hotline yang sudah tersedia. Bisa di bawah sini nanti kita kasih Nomor nomornya. handphonenya. Jadi mau misalkan Bu Pian cuma komen-komen di platform mungkin, nah kemungkinan besar itu tidak tersampaikan karena kada sampai ke jantung tadi jar paham deh. Betul. Dan terakhir Pak, sebenarnya tadi Pak kami sampaikan lagi, kami masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi karena kita durasinya sudah memasuki segmen terakhir nih Pak, harapan Pian atau pesan-pesan bubuhan Pian gasan masyarakat Pak yang menonton episode Talk Show Banua program 1 tahun kinerja Bupati Tapin, kepemimpinan Bupati. Saya dulu ya. Boleh Pak. Baik, terima kasih Mbak buat masyarakat. Pertama tentu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, pertama berharap doa dan dukungan seluruh warga masyarakat. Jadi Pak Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada Pak Bupati, Pak Haji Amani, dan Pak Wakil Pak Haji Juanda. Yang kedua, beliau mohon doa, mudah-mudahan selama beliau memimpin ini diberikan kemudahan. Dan yang ketiga, barangkali ketika beliau memimpin, ketika ada saran dan masukan, bisa melalui hotline aduan tadi. Jadi tidak ada sekat, walaupun mungkin jasad beliau tidak bisa ditemui kan. Jadi karena Pak Bupati beliau yang dulunya lebih gampang bergerak, hari ini kan memang harus melalui protokol. Jadi mohon dimaklumi. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal ingin disampaikan, nanti disampaikan melalui sini, nanti hotline-nya nomornya silahkan. Insya Allah aduan, asal jangan aduan urusan personal. Kalau urusan personal kan tentu ya di luar tanggung jawab lah, walaupun insya Allah didengar dan diketahui oleh kita dan Pak Bupati. Jadi demikian aja Mbak. Jadi harapannya minta doa restu, kemudian dukungan, dan beliau terima kasih terhadap kepercayaan karena ini masih ada sisa 4 tahun lagi nih. Masih ada 4.000 rumah yang harus kita bangun. Masih banyak persoalan kesehatan, infrastruktur kesehatan, puskesmas yang insya Allah dari tahun ini, tahun depan harus kita perbaiki. Masih program 1 sarjana 1 desa yang hari ini sudah belajar nih. Harapannya selama 5 tahun mereka jadi sarjana, nanti pulang menjadi motor penggerak. Kemudian masyarakat sudah merasakan santunan kematian, Pak Bupati bersimpati. Jadi kemudian meningkatkan pertanian perkebunan, hari ini sudah mulai bergerak. Jadi dan dalam proses bahwa salah satu bagaimana meningkatkan pertanian, kesejahteraan petani, Tapin masih dalam proses mendirikan sebuah perseroan perseroda yang itu bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian, Mbak. Demikian. Mbak Nadia. Ya. Kepada masyarakat Tapin, tolong doanya agar Bupati dan Wakil Bupati selalu sehat di dalam memimpin Tapin ini. Semoga tolong doanya Tapin semakin maju dan beriman warganya sesuai moto kita. Dan masyarakat juga sebagai mengawasi program kegiatan Bupati ini. Beliau sangat konsisten dengan visi misi beliau. Dan masyarakat juga kalau ada persoalan-persoalan di daerahnya masing-masing, sudah ada hotline. Melaporkan kepada kami apa yang disampaikan oleh Pak Hamdi tadi, ini adalah telinga mata Bupati. Nah, mudah-mudahan dengan adanya hotline ini memudahkan masyarakat di dalam pengaduan dalam persoalan-persoalan masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat, masalah kesehatan, masalah pendidikan sudah termuat dalam visi misi. Maka tugas masyarakat adalah mengawasi dan melaporkan dengan jujur persoalan-persoalan di daerahnya. Mungkin itu. Nah, itu tadi pemirsa Talk Show Banua bersama tenaga ahli Bupati Tapin. Dan terima kasih banyak Pak Hamdi, Pak Rian sudah berkenan hadir berbincang bersama kami di sini. Kami senang sekali dan ini juga sarana edukasi juga Pak ya untuk masyarakat, dan semoga masyarakat yang menonton tayangan ini juga bisa menambah informasinya mengenai program-program apa saja sih yang dijalankan Bupati Tapin sejauh ini selama 1 tahun ini dan 4 tahun ke depannya lagi. Dan kami juga terima kasih banyak mewakili kru dan tim yang bertugas. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.